Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang untuk seluruh mahasiswa semester 6 ya, Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang pada kesempatan hari ini kita akan diskusi ya mengenai tentang SOP atau standar operasional prosedur yang ada di laboratorium toksikologi. Untuk SOP laboratorium toksikologi ini termasuk ke dalam mata kuliah yang namanya akreditasi laboratorium ya. Akreditasi laboratorium. Nah, di mana dalam akreditasi laboratorium sebuah laboratorium bisa terakreditasi dengan baik apabila instrumen-instrumen pendukungnya seperti salah satunya adalah standar operasional prosedur harus dijalankan per setiap step yang dijalani selama di laboratorium, termasuk dalam proses pre-analitik atau sebelum ya terkait dengan penyiapan sampel, teknik sampling seperti itu, lalu proses analisis ya serta post analisis. Itu kalau secara proses. SOP yang lain kita juga mengenal bahwa ada SOP terkait dengan bahan-bahan yang berbahaya, SOP terkait dengan penanganan sampel dari terduga korban misalnya, itu juga harus dibuatkan dalam sebuah SOP gitu. Dan di mana dalam pelaksanaannya laboratorium toksikologi itu biasanya dikaitkan juga dengan forensik, karena di lapangan untuk laboratorium toksikologi sendiri itu kalau di Indonesia belum berjalan sendiri gitu ya. Jadi masih tergabung dalam toksikologi dan forensik, itu untuk yang toksikologi klinis. Sedangkan kalau sifatnya lingkungan itu disebut sebagai toksikologi lingkungan. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara terkait dengan SOP laboratorium toksikologi yang harapannya adalah menjadi bekal kalian nantinya ketika bekerja bisa menjalankan SOP ya, sesuai yang telah tercatat ya di dalam laboratoriumnya, sehingga tujuannya adalah terkait dengan K3 atau keselamatan kerja, lalu juga terkait dengan pemastian hasil, lalu juga terkait dengan skill, itu juga bisa terdokumentasi dengan baik ketika pelaksanaannya sesuai dengan SOP. Oke, sebelum kita memulai kita berdoa dulu, berdoa sebelum belajar. Semoga segala puji segala berkah ya yang diberikan oleh Allah, kita harus patut bersyukur, terutama nikmat kesehatan yang pada kesempatan kali ini menjadi bekal yang luar biasa diberikan kepada kita ya, berkah hidup juga ya, berkah kita menghirup oksigen yang gratis ini. Kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk bisa membagi hal-hal positif ke rekan-rekan kita yang lain. Berdoa mulai. Oke, tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya adalah di mana yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan standar operasional prosedur laboratorium toksikologi. Ya. Jadi memang kalau memberikan materi secara lengkap ya yang ada dalam laboratorium forensik atau laboratorium toksikologi, mungkin waktunya kalau satu pertemuan tidak cukup. Jadi nanti harapan saya dengan yang saya sampaikan ini mahasiswa bisa terinfluence ya, atau bisa belajar mandiri lagi untuk membaca SOP-SOP lain yang memungkinkan ada di laboratorium toksikologi. Nah, ketika yang dilakukan mahasiswa, pembelajaran yang terus-menerus long life learning, termasuk terkait dengan SOP, mempelajari SOP yang pada kesempatan kali ini tentang laboratorium toksikologi, itu di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan bahwa niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dengan arti di surah ini kita bisa mengetahui bahwa
kita hidup di dunia ini gitu ya, diberikan akal, diberikan rasa, diberikan pikiran, diberikan kemampuan untuk memikirkan hari demi hari, kemampuan untuk memikirkan hal-hal baru termasuk dengan pengetahuan itu menjadi hal yang wajib kita amalkan setiap harinya. Dengan pengetahuan yang terus-menerus kita gali, kita pelajari lagi, insya Allah kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba teman-teman kalau melihat gambar ini apa yang bisa dibayangkan ya? Atau mungkin kalau pas zaman saya ini sangat bahkan ada kartunnya nih di Indosiar gitu ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa melihat di beberapa aplikasi-aplikasi terkait dengan tokoh ini gitu. Jadi ini tokoh terkenal pada tahun 90-an sampai 2000-an itu banyak anak-anak menggandrungi gitu ya, karena melihat betapa menariknya dunia kriminal dan forensik dengan adanya anak ini gitu ya. Jadi ini yang gede ini kartun tentang detektif ya. Jadi ini namanya Shinichi Kudo ya, Shinichi Kudo, di mana dia kemudian oleh kasus kriminal gitu ya, oleh penjahat disuntikkan menjadi kecil ya, kemudian dia menjadi Conan ya, namanya menjadi Conan, yang ternyata Conan itu akhirnya membantu detektif yang ada di Jepang untuk mengungkap beberapa kasus-kasus pembunuhan ataupun kasus-kasus diracun ataupun kasus-kasus yang lain yang sifatnya kriminal gitu. Nah, jadi ada kedekatan juga terkait dengan laboratorium toksikologi forensik dengan dunia detektif gitu ya. Karena terkait dengan pengungkapan suatu kasus gitu ya, apalagi kasus misalnya ada keracunan ataupun pembunuhan dengan bentuknya pemberian minum atau apa, kita membutuhkan untuk identifikasi sampel itu apa dengan proses dilakukan di proses di laboratorium toksikologi. Jadi contohnya misalnya sianida misalnya, ada kopi sianida, itu kan akhirnya sampelnya diidentifikasi semua ya, baik sampel yang masih tersisa di situ kopi Vietnamnya, lalu kemudian sampel yang ada pada pasien gitu ya, termasuk bilasan lambung, lalu kemudian beberapa organ untuk dilakukan otopsi gitu ya namanya. Nah itu merupakan salah satu upaya untuk mengungkap kejelasan dalam dunia kriminal. Dan itu menjadi salah satu juga ruang lingkup yang ada di laboratorium toksikologi dan toksikologi dan forensik gitu ya, atau sebutnya toksikologi klinis. Nah, menurut sumbernya Pak Wirasuta Gelgel ini ya, seorang Pak ahli toksikologi dari Udayana Bali gitu ya, pada tahun 2004 menunjukkan ya, menggambarkan bahwa kedudukan ilmu toksikologi itu sangat luas sekali. Jadi toksikologi itu pasti digunakan oleh semua jenis ruang lingkup ilmu. Coba kalau kita lihat terkait dengan farmakologi, mungkin ada yang belum nggak tahu farmakologi, yaitu terkait dengan obat-obatan yang kita minum yang terkait untuk menyembuhkan, misalnya ada nyeri, demam, pusing, mual muntah, tekanan darah tinggi, sakit gigi, radang mah misalnya. Semua jenis penyakit itu kan ada obatnya gitu. Nah, dengan apa hubungan korelasi antara farmakologi dan toksikologi? Jadi perlu diketahui bahwa setiap obat itu kita akhirnya mengetahui nih bahwa obat ini berbahaya ketika dikonsumsi pada anak-anak, berbahaya dikonsumsi pada ibu hamil, berbahaya pada dikonsumsi pada lansia misalnya. Dengan aturan-aturan itu kita bisa dapat dari mana? Dari pengujian dari mana? Dari pengujian toksikologi. Nanti akan dibahas bagaimana pengujian untuk mengetahui efek samping ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari konsumsi obat, dengan pengujiannya lewat hewan uji gitu. Lalu yang kedua ada ranahnya biologi ya, jelas biologi yang hubungannya dengan lingkungan. Terus ada kimiawi juga iya, di mana kimia, bahan-bahan kimia itu salah satu bahan yang menimbulkan banyak resiko keracunan atau termasuk ke dalam bahan yang beracun, sehingga ya kimia itu konsepnya korelasinya jelas juga dekat dengan toksikologi. Lalu matematika, bagaimana hitung-hitungan terkait dengan dosis, terkait dengan seberapa kemampuan dia mengkonsumsi berapa miligram atau berapa jumlahnya sehingga bisa menyebabkan resiko kematian. Itu kan ada perhitungannya juga, sehingga ada korelasinya di situ. Lalu kemudian ada imunologi. Imunologi ini terkait dengan di mana
racun itu atau makanan yang dikonsumsi itu tidak selalu membuat suatu hal kematian, tapi bisa jadi dia mengakibatkan turunnya fungsi imun dengan proses yang namanya infeksi. Makanya ada beberapa makanan ya, makanan itu yang dia mengandung bakteri yang infeksius ataupun virus ataupun jamur yang infeksius, yang dimana di dalam bakteri atau jamur tersebut mengeluarkan zat yang disebut dengan zat toksik ya. Tergantung namanya, kalau jamur yang namanya mikotoksin ya. Sehingga racun tersebut ketika dikonsumsi akan mengakibatkan resiko fatal. Sehingga dimasukkan ke dalam ruang lingkup imunologi juga. Lalu kemudian ada patologi. Patologi itu apa? Patologi itu penyakit di mana yaitu tadi resiko adanya degeneratif fungsi organ itu juga bisa jadi karena kita terpapar atau mengkonsumsi bahan-bahan yang resiko beracunnya juga tinggi. Terus terkait dengan fisiologi itu terkait dengan bagaimana gangguan fisik yang bisa terjadi ketika kita mengkonsumsi bahan yang resiko beracun. Terus kesehatan masyarakat, ini jelas ruang lingkup bahwa masyarakat yang sehat itu dibuktikan dengan adanya populasi, adanya persentasi seperti itu. Nah, prosentasi yang lengkap itu dan bagaimana kita membentuk kesehatan secara kelompok itu juga ada kaitannya, bisa jadi ranahnya menjadi kesehatan masyarakat. Misalnya keracunan massal di suatu pesantren. Nah, itu sifatnya akhirnya masuk ke dalam ruang lingkup komunitas yang masuknya ke dalam kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan aplikatifnya itu toksikologi itu ada yang sifatnya toksikologi lingkungan terkait dengan pencemaran, akumulasi pencemaran, kesehatan lingkungan gitu. Ada yang berkaitan dengan ekonomi di mana terkait dengan dari segi manfaatnya, di mana kita melihat dulu seberapa jumlah resiko kematiannya dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi terkait dengan perkembangan obat, zat tambahan pada makanan serta pestisida. Yang terakhir yang juga terkait dengan toksikologi klinis adalah di mana kita ada aspek medisnya, ada aspek diagnosanya, sehingga ini benar-benar keracunan ini. Jadi ada intervensi diagnosa terkait dengan kemungkinan racun apa yang dialami atau dikonsumsi oleh orang tersebut. Yang ketiga terkait dengan pemilihan obat atau pemilihan terapi itu juga masuk ke dalam forensik klinis. Gitu ya. Jadi ternyata ada banyak sekali ruang lingkup dan korelasi dengan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan toksikologi. Nah, mungkin ini racun yang paling lama dan paling legendaris gitu ya, disebut dengan cyanida gitu. Dan dia ada logonya itu, di dalam logonya ada namanya very toxic atau isopoison gitu ya. Jadi sangat beracun. Bahkan dalam tingkatan kecil kalau dia yang sangat sintesis ya, bukan yang alami dari singkong gitu misalnya, tapi yang sudah disintesis yang sangat murni, sudah menjadi serbuk gitu. Itu ketika ditambahkan sedikit saja kita sudah ada resiko keracunan kalau kita mengkonsumsinya. Sehingga jadi kita tahu kenapa kok ada kita tahu ada cyanida, ada arsen, ada kandungan nitrit yang terlalu tinggi, itu kok bisa berbahaya dalam tubuh. Bagaimana zaman dulu kita bisa tahu bahwa cyanida ini sangat-sangat beracun dan bisa membunuh? Jawabannya adalah terjadi uji coba atau pemeriksaan atau identifikasi adanya resiko-resiko yang menimbulkan kematian itu pada hewan uji. Di sini contohnya adalah hewan uji yang sering digunakan yaitu tikus ya. Tikus itu ada yang bentuknya mencit yang kecil sama yang tikus red atau tikus yang gede ya. Jadi jenisnya ada variannya, mau yang kecil apa yang gede itu ada caranya sendiri, tapi biasanya digunakan yang red, tikus besar. Karena secara medis kita nggak bisa mencobakannya pada manusia, itu masuknya ranah etika. Tidak akan mungkin uji coba toksikologi itu dicoba kepada manusia. Dicoba terus, ini tahu ternyata beresiko mati karena ada jumlah ibu hamil yang mati segini. Nggak bisa. Jadi ketika pengujian toksikologi itu pendekatannya adalah pendekatan di mana tetap dia ada etika di sana. Maka dengan apa kita bisa mengetahui itu? Dengan cara pengujian dengan hewan uji. Contohnya salah satunya dengan tikus. Jadi ketika misalnya diuji cobakan apakah dia aman untuk ibu hamil, maka dibuatlah si hewan uji itu dalam posisi hamil. Nah, ketika dalam posisi hamil, dia diberikan intervensi obat itu terus. Yang jelas obatnya sudah dikonversi pada dosis hewannya, diberikan, ternyata ada risiko keguguran misalnya, itu karena proses identifikasi atau proses percobaan yang dilakukan pada hewan
uji. Jadi ketika di dalam hewan uji itu mengalami peluruhan atau akhirnya mengalami abortus gitu misalnya, nah berarti secara secara apa namanya pemeriksaan itu atau secara penggunaan dia memang tidak diperbolehkan, kategorinya diberikan kepada ibu hamil seperti itu. Jadi itulah tujuan kenapa kok ada pengujian toksikologi, yaitu untuk membuktikan bahwa ketika dikonsumsi oleh manusia itu sangat aman begitu. Sedangkan kalau dikonsumsi oleh orang yang dengan kategori tertentu yang diuji cobakan pada tikus itu ya berarti tidak boleh pada gitu. Jadi kita mengambil contoh pada hewan uji dengan posisi yang sama seperti yang akan kita ketahui pemeriksaannya itu. Ketika hamil maka si tikusnya itu juga dibuat dalam posisi hamil. Nah, secara proseduralnya uji toksisitas akut itu adalah hewan uji diaklimatisasi dalam ruangan percobaan kurang lebih 7 hari. Kenapa kok apa maksudnya diaklimatisasi? Maksudnya adalah si hewan uji itu dibuat dia nyaman dulu bahwa itu memang benar kandangnya gitu. Karena takutnya intervensi ketika dia ditambahkan obat itu dia mati itu bukan hanya sekedar dari dosis obatnya saja, tapi dari apa? Dari tingkat stres yang dialami. Jadi ternyata hewan itu bisa stres juga. Ketika tempatnya tidak bersih atau tempatnya tidak sesuai yang dia inginkan, dia ada stres juga yang juga mengakibatkan resiko pada kesehatannya si hewan itu tadi. Makanya ada proses namanya aklimatisasi di mana si hewan uji itu dimasukkan di dalam wadah untuk biar dia mengenal dulu wadahnya seperti itu selama kurang lebih 7 hari biar dia beradaptasi, baru kemudian nanti dikasih intervensi pada hari-hari selanjutnya. Nah, bila diberikan zat uji diberikan secara oral ya, apabila diberikannya diminumkan atau dibuat serbuk gitu, hewan uji harus dipuasakan 16-18 jam. Apa maksudnya ini? Jadi untuk mengetahui dan bisa mengerti juga bahwa ketika lambung kosong atau posisinya memang sedang dipuasakan, faktornya yang menyebabkan resiko kematian itu adalah memang faktor obatnya, bukan faktor lain. Jangan-jangan karena dia makan makanan yang dia beresiko menyebabkan keracunan, bisa jadi. Maka oleh karena itu misalnya untuk pengujian yang sifatnya oral, biasanya hewan uji itu dipuasakan dulu 16-18 jam. Nah, lalu kemudian dilakukan pengamatan pada T0 sebelum diberikan zat uji. Setelah diberikan zat uji, diamati parameter uji perilaku pada T30, menit ke-30, 60, 120, dan 240. Amati selama 14 hari dan tiap hari ditimbang. Setelah 14 hari dipuasakan, kemudian dibedah dan ditimbang organnya untuk mengetahui apakah ada resiko paparan pada organ apa tidak ketika dia dikonsumsi obat itu. Nah, toksisitas menurut kategori LD50. Jadi kalau kita ketahui bahwa tingkat kemampuan suatu racun mampu mengakibatkan kematian, itu disebut sebagai LD, lethal dose ya. Atau seberapa jumlah, kalau lethal dose 50 berarti artinya adalah 50% populasi pada sampel tersebut, 50% orang yang ada pada populasi tersebut terjadi kematian ketika diberikan dosis sebesar A gitu. Jadi ada LD50 artinya 50% dia sudah mampu dalam dosis itu mematikan pasien misalnya seperti itu. Nah, kategorinya untuk biar kita tahu apakah LD50-nya itu sangat beracun apa ringan atau hanya alergi saja berdasarkan dosis atau jadi percobaan dosis gitu ya. Jadi ada dosisnya kurang dari 5 mg per kilogram. Ada 5 sampai 50 mg per kilogram sampai yang praktis tidak toksik kurang lebih dari 15 gram per kilogram. Nah, dengan adanya LD50 itu tadi kita bisa mengetahui nih kira-kira dicoba misalnya kita nyoba obat baru dikasih setengah dosisnya. Ketika sudah dihitung untuk anak-anak dia dihitung setengah dosisnya, untuk hewan uji diberikan setengah dosisnya, ternyata menimbulkan resiko kematian nih setelah dikasih setengah dosisnya itu. Nah, otomatis harus diturunkan dulu untuk dosisnya yang diberikan kepada si hewan uji itu. Nah, selama proses inkubasi atau proses untuk mengetahui toksikologinya, beberapa jurnal itu menyebutkan bahwa ada monitoring yang secara rutin dilakukan untuk mengetahui bagaimana resiko yang terjadi pada beberapa organ yang terlihat mata. Contohnya apa? Misalnya terkait dengan akut dermal toxicity, adanya kerusakan pada
pada dermal ya, pada bagian kulit. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan klasifikasi iritasi. Apakah ketika dikonsumsi obat itu apakah ada resiko iritasi pada mata terutama atau pada kulit, sehingga kemudian ada kategori tingkat resiko iritasinya, sehingga ketika kita mengetahui terkait dengan resiko iritasinya maka kita bisa menghindari penggunaan obat ini secara secara global gitu ya. Jadi harus mengetahui bahwa dia iritasinya harus sangat minimal atau sangat perbandingannya 1% atau 5% saja dibandingkan dari keseluruhan populasi. Nah, berdasarkan klasifikasinya di mana kalau dia lebih dari 5 maka termasuk ke dalam severely irritating atau iritasinya sangat-sangat berbahaya. Nah, terus terkait dengan iritasi skornya, jadi ada klasifikasi dan skornya di mana kira-kira apa perbedaan dari hari pertama sampai hari ke-7. Apakah dalam waktu tersebut ada resiko iritasi mata, misalnya setelah diberikan seperti itu ada penilaiannya. Nah, ketika kita membicarakan tentang toksikologi klinis ya, maka kita tidak lepas juga ketika membicarakan tentang forensik gitu ya. Jadi karena di Indonesia ini masih banyak kaitannya ya, dia dimasukkan ke dalam kategori forensik gitu. Suatu laboratorium forensik biasanya setiap Polda itu punya ya, apalagi yang sifatnya Poldanya itu mewakili 2 daerah, misalnya DIY Jateng misalnya. Itu biasanya punya puslab for ya, pusat laboratorium forensik. Nah, terus kemudian kalau dari gambar ini kita bisa belajar apa? Kalau di luar negeri itu sepertinya saintis forensik atau analisis forensik itu sangat menarik gitu ya. Jadi seakan-akan kita memang seorang detektifnya. Tapi ya sebenarnya sama saja di sini ketika kita misalnya menjadi polisi ya, yang di laboratorium ya dia juga akan membahas juga tentang ini gitu, tentang adanya forensic scientist ya, dimana hari-harinya ya apa saja yang bisa kita ambil sebagai sampelnya. Kita bisa mengambil misalnya beberapa tempatnya pelaku, misalnya terkait dengan sepatunya, bahkan sepatunya bisa dilakukan swab ataupun dilakukan melihat kira-kira ada resiko kriminal apa di bagian benda yang melekat di dalam orang tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah kita menemukan finding dokumen. Kenapa maksudnya finding dokumen? Setelah kita melakukan identifikasi, kita cek nih dengan dokumen yang ada, bener enggak gitu. Ada enggak kesalahan dalam proseduralnya gitu. Nah, atau ada enggak resiko yang membuat pemberatan pada si pasiennya, atau ada enggak resiko apa yang menyebabkan si kematian itu kok bisa terjadi. Itu harus tercatat atau dokumen findingnya harus jelas. Lalu yang kemudian adalah berkolaborasi dengan bagian kriminal polisian yang untuk investigator. Jadi dengan itu maka seorang analisis forensik harus bisa nih secara lengkap. Jadi dia memiliki visioner juga sebagai seorang detektif. Jadi ngecek, oh ini kalau keracunan itu berarti harus ada bilas lambung. Oh ini kalau ada infeksius gitu ya, apakah kita perlu mau ngecek yang bagian luar tubuh, misalnya sepatu misalnya. Nah dengan itu kita bisa tahu bahwa beberapa sampel itu memang ada resiko ketika kemudian dibaca pada forensik gitu ya, misalnya cyanida ya akumulatifnya biasanya dia ada atau tidak. Makanya di dalam uji toksikologi itu kita kenal yang namanya 2 macam. Yang pertama uji screening dan uji konfirmasi. Untuk uji screening itu lebih kepada kita tahu bahwa hasilnya seperti apa, positif apa negatif gitu. Nah untuk mengetahui seberapa jumlahnya kita harus melanjutkan dengan uji konfirmasi. Benar nggak narkobanya yang diberikan yang zat ini? Atau jangan-jangan dia mengkonsumsi 2 narkoba yang berbeda. Jadi ada identifikasi lanjutan untuk lebih close kontak dengan si orang tersebut atau korbannya gitu. Itu yang terkait dengan forensic scientist. Kalau di luar negeri sudah sangat luar biasa ya. Mungkin nanti mahasiswa bisa juga ketika mau mencoba mengambil, ada beberapa di Surabaya juga ada di UNER itu terkait dengan kedokteran forensik gitu ya.
Kalau mau mendalami lagi terkait dengan dunia identifikasi detektif ya, gitu, atau nanti mempelajari juga terkait dengan uji konfirmasi maupun uji screening, gitu. Nah, sebenarnya ini dasar ya, mengulangi lagi terkait dengan toksikologi, dimana intinya adalah kita bisa mengetahui atau kita bisa menitik beratkan atau memilih organ mana saja yang mau kita ambil sebagai sampel itu berdasarkan ini, berdasarkan diagram ini, ketika dia berdasarkan gambar ini gitu. Jadi ketika di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada faktor-faktor yang dimana ada dosis paparan. Semakin besar jumlah zat racun yang kita konsumsi, maka resiko terhadap pemberatan pada organ juga semakin besar. Nah, makanya berarti kita harus tahu dulu lewat mana dia terkonsumsinya, apakah lewat hidung, apakah lewat diminum, atau lewat kulit misalnya. Nah, kita harus tahu itu terkait dengan jumlah dosisnya dan tempat paparannya di mana. Yang kedua, senyawa di tempat targetnya atau aksinya, bagaimana dia bisa berefek di dalam di dalam pemberian atau di dalam suatu racun tersebut ya, sehingga kita kemudian mempelajari lagi namanya efek obat, yaitu tadi dengan tesnya bisa tes konfirmasi ataupun tes screening untuk mengetahui ada atau tidaknya, dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi untuk mengetahui jumlahnya dan narkoba apa saja yang telah dikonsumsi. Seperti itu. Nah, hati-hati, semua bahan yang sifatnya di laboratorium toksikologi itu pasti akan banyak kalian mengenal dengan logo ini, atau logo sangat berbahaya atau very poisoning ya. Ketika melihat ini berarti kita harus apa? Harus berbeda cara SOP-nya dengan SOP yang di tempat lain. Berarti harus ada pembuatan SOP yang sangat mudah, adalah SOP tentang formaldehid atau formalin. Ya, karena sering formalin itu digunakan sebagai pengawet suatu beberapa organ ketika tidak langsung mau diteliti pada hari itu, sehingga membutuhkan formaldehid ataupun ada membutuhkan natrium fluoride atau pengawet yang lainnya. Nah, setiap pengawet-pengawet yang bisa digunakan itu kita harus tahu dulu terkait dengan resikonya yang terjadi ketika kita salah menggunakan, bisa merusak sampelnya sendiri atau kita malah bisa terakumulasi resiko negatifnya karena kita menghirup beberapa zat yang dia sifatnya adalah sebagai untuk identifikasi gitu ya, tapi kita harus tahu bahwa kita harus memikirkan K3 juga, bahwa identifikasi itu juga harus safe dulu atau aman dulu. Nah, tabel kelebihan dan kekurangan beberapa sampel yang seperti saya bahas tadi, karena ruang lingkupnya besar sekali, bahwa maka kita harus tahu dulu apa saja sampel yang biasa digunakan. Yang pertama adalah darah. Darah jelas, karena kelebihannya deteksinya bisa banyak di tempat manapun dan dia bisa secara kuantitatif. Yang kedua adalah urin. Urin itu bisa diperoleh volume besar, konsentrasi tinggi untuk banyak racun ya. Karena kalau darah kadang-kadang terbatas, apalagi untuk darah yang sifatnya dia hanya terakumulasi pada masuk ke dalam metabolit yang lebih sedikit, misalnya di plasma, sehingga jumlahnya akan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan yang urin. Terus ada lagi yang terkait dengan aspirasi lambung. Ini biasanya terkait dengan racun yang jumlahnya sangat besar atau racun terkait dengan makanan, sehingga bilasan lambung menjadi yang sangat penting untuk kita identifikasi juga pada kasus-kasus keracunan, misalnya keracunan makanan atau foodborne illness. Nah, terus kemudian yang keempat ada air liur ya. Air liur ini juga sering ya, tapi sifatnya non invasif. Biasanya untuk mengetahui juga beberapa obat itu dia diekskresi atau dikeluarkan juga melalui air liur. Terus kemudian potongan rambut itu juga bisa ya, kuku rambut itu bisa, karena dia kadang-kadang ekskresinya itu juga melalui kelenjar minyak yang ada di rambut, sehingga ketika mau identifikasinya menggunakan rambut juga bisa untuk mengidentifikasi apakah ada resiko sudah terpapar zat yang beracun itu apa tidak. Terus terkait dengan udara ekspirasi. Nah, ini biasanya terkait dengan penyalahgunaan alkohol. Jadi ketika kita penggunaan alkohol itu kan itu sifatnya bukan toksikologi atau yang langsung mematikan secara langsung, tetapi dia dimasukkan ke dalam kategori intoksikan, yaitu apa? Ketika dalam dosis yang besar maka langsung bisa menimbulkan kematian. Nah, ini salah satu standar operasional prosedur awal ya. Ini masuknya ke preanalisis ya. Bahkan dia belum preanalisis di laboratorium. Ini prosesnya ketika
ada di lapangan. Itu biasanya kerjasama dengan kepolisian menerbitkan SOP pengelolaan dan penyimpanan barang bukti narkoba, barang bukti sabu-sabu, bahkan barang bukti yang sifatnya ada dalam si tubuh manusia itu, bisa darah, bisa bisa urin gitu. Sehingga ada SOP pengelolaan dan penyimpanan barang bukti, di mana barang bukti itu semuanya dikumpulkan, baik HP-nya gitu ya. Jadi kalau HP dan lain sebagainya kan itu barang bukti untuk polisian, tapi kalau terkait dengan barang-barang yang menimbulkan risiko seperti nafsa ataupun bahan racun itu yang dia dimasukkan ke lab forensik atau toksikologi. Identifikasi korban dan preparasi sampel. Nah, ini urutannya karena biasanya juga secara umum seperti ini. Kita akan melakukan yang pertama sampel darah ya, misalnya menggunakan sampel darah dilarutkan dengan metanol. Lalu kemudian serum dipisahkan dengan sentrifugasi ya, untuk memisahkan antara dia yang plasma sama yang serum, untuk kemudian nanti dilakukan uji teknik immunoassay atau bisa dengan strip ya atau rapid test gitu, apakah dia positif atau negatif ya. Atau bisa juga dia menggunakan teknik imunokromatografi, itu juga termasuk immunoassay. Atau yang kalian coba kemarin KLT ya, ditotolkan dulu ya saat toksikologi, contohnya dia ditotolkan. Nah itu juga sama masuknya ke teknik immunoassay. Jadi secara umum ada proses pelarutan sampel dengan reagennya apa, lalu kemudian ada proses sentrifugasi untuk pemisahan apakah zatnya itu memang paling banyak di serum atau di darah atau di plasma, itu juga harus tahu. Sampel urin juga sama, bisa juga melakukan dalam proses menggunakan KLT densitometri atau kemudian bisa menggunakan proses rapid test itu tadi. Tapi secara pemastian ya itu namanya kan uji screening ya, uji rapid test, uji KLT itu kan screening. Nah, untuk pemastian jumlah dosisnya berapa, kita menggunakan alat namanya GCMS atau kromatografi gas spektrofotometer massa. Nah dengan ini kita otomatis bisa tahu karena ada beberapa zat itu yang sifatnya gas. Contohnya cyanida itu karena dia mudah menguap sehingga bisa jadi yang kita mau tangkap adalah gasnya, sehingga uji pemastiannya bisa juga dengan menggunakan alat namanya GCMS atau kromatografi gas spektrofotometer massa. Nah, secara umum kalau kita mempelajari tentang forensik itu yang sekarang ada di Indonesia itu apa misalnya BNN gitu ya. BNN itu juga isinya juga ada instalasi forensiknya atau instalasi toksikologi atau narkobanya. Nah, itu masuk ke dalam alur, contohnya ini pasien instalasi nafsa, sehingga ada poliklinik atau laboratorium melakukan pengecekan terkait dengan nafsa yang ada terkandung di dalam suatu korban ataupun tersangka. Sehingga juga makanya ada kebutuhan ketika dia jumlahnya minimal atau jumlahnya terlalu banyak tapi dia sudah konsumsi sering, maka akan ada proses namanya rehabilitasi. Ya, sama mendekatnya seperti itu. Kenapa kok ada uji pemastian pada nafsa untuk mengetahui seberapa jumlah kadar yang ada dalam suatu sampel si tersangka atau korban itu. Nah, terus yang kedua ya kita langsung masuk ke dalam nafsa ya. Kenapa kita langsung masuk ke dalam nafsa? Karena ya itu tadi, kalau kita pembedaannya adalah uji toksikologi itu bisa yang secara untuk menguji keamanan ya dengan hewan uji atau untuk uji identifikasi pemastian. Nah, pemastian itu dengan menggunakan sampel-sampel klinis yang ada pada pasien atau korban ataupun tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, karena secara umum yang sering dilakukan adalah terkait dengan narkoba, maka SOP-nya yang sering kita gunakan juga adalah terkait dengan pemeriksaan amfetamin, morfin atau marijuana. Ya. Walaupun tiga itu memiliki kadar yang berbeda, tapi ada juga yang dia menggunakan rapid test yang bisa sekali terbaca gitu ya. Kalau dia mengkonsumsi morfin, amfetamin atau marijuana akan terlihat warnanya menjadi antara kontrol sama bagian yang treatmentnya itu akan muncul ya keduanya. Kalau keduanya muncul kalau hanya bila positif muncul satu garis, misalnya hanya satu garis berarti dia positif. Nah, kita harus melakukan identifikasi lanjutan dengan GCMS untuk mengetahui sebenarnya zatnya apa yang ada di situ, apakah amfetamin atau dia juga mengkonsumsi sama morfin atau marijuana atau ketiga-tiganya. Itu kita bisa tahu dengan setelah di rapid test, pemastiannya dengan menggunakan GCMS ya.
Pastikan alat-alat dalam keadaan baik. Nah, SOP ini harus dijalankan dengan sama oleh setiap orang yang ada di lab tersebut. Harapannya apa? Harapannya adalah agar proseduralnya sama, waktunya sama, langkahnya juga sama. Ketika itu sudah sama, maka hasilnya dibaca oleh orang yang berbeda juga akan sama. Tapi ketika SOP-nya itu salah dan orang yang berbeda itu mengujinya bisa benar, berarti ada kesalahan SOP dalam pelaksanaan pemeriksaan. Nah, ini juga sama pemeriksaan nafsa, ada yang 4 parameter, ada yang 3 parameter gitu ya. Langkah kerjanya sama, di mana kita nanti akhirnya untuk melihatnya berdasarkan garis warna. Seperti nanti yang kita lihat metode pemeriksaannya disebut sebagai tes screening dan tes konfirmasi. Kalau screening itu sifatnya kualitatif, kalau konfirmasi adalah kuantitatif. Nah, yang jelas kalau dia kuantitatif maka dia sensitivitas dan spesifisitasnya akan lebih besar dibandingkan dia yang sifatnya hanya untuk mengetahui deteksi ada atau tidaknya suatu sampel, misalnya rapid test atau menggunakan KLT yang ditotolkan untuk mengetahui RF-nya sama. Nah itu jelas yang kuantitatif sensitivitas dan spesifitasnya juga lebih besar. Nah tapi keuntungannya jelas hasilnya lebih cepat ya, apalagi yang sifatnya rapid test gitu langsung keluar garisnya. Atau kalau yang sekarang yang tentang COVID itu ada tentang rapid test antigen, itu juga sama pendekatannya, imunokromatografi juga. Jadi di mana ada hubungan antara antigen dan antibodi pada suatu substrat atau yang ada pada rapid test itu. Lalu kemudian dia akan mendeteksi secara cepat dan lebih murah biasanya. Hanya saja kerugiannya kita nggak bisa tahu nih kira-kira apakah dia jumlahnya berapa sampelnya, atau secara spesifik itu apa. Misalnya ada tiga zat yang berbeda dimasukkan dalam suatu sampel, ataupun sampelnya ternyata itu, kita bisa tahu lebih lengkap. Nah, prinsip dasar imunokromatografi itu dimana ketika dia sampel urin positif terjadi penjenuhan, artinya anti narkoba tidak dapat berikatan dengan enzim dari narkoba. Kalau sampel urin negatif atau kadar narkoba kurang dari nilai ambang, tidak terjadi penjenuhan, tidak jenuh, artinya anti narkoba dapat berikatan penuh atau sebagian dengan enzim dari narkoba yang diperiksa. Syarat urin sampel itu yang jelas harus jernih, bila keruh harus disentrifuse. Yang diambil hanya fase organiknya yang dia jernih. Terus kemudian tanpa pengawet. Yang ketiga, tempat penampungannya wadah kaca dan plastik yang bersih. Kenapa kok harus wadah kaca? Nah, untuk sampel ini juga kita harus mengetahui sifatnya seperti apa zatnya yang ada dalam suatu sampel yang mau kita teliti. Kalau dia mudah menguap, berarti kita harus tertutup rapat untuk urin yang mau digunakan atau botolnya. Kalau dia fotolisis atau dia rusak menggunakan cahaya matahari, maka kita harus menggunakan botol yang lebih tertutup gelap. Nah, itu harus dibuat juga SOP-nya. Bagaimana SOP-nya melakukan penanganan sampel toksikologi. Kalau dia sifatnya fotolisis sama yang sifatnya mudah menguap gitu ya, atau mudah rusak. Nah, untuk deteksi tunggal narkoba dan metabolitnya itu yang sering kita tahu adalah kita mendeteksi menggunakan tes strip atau rapid test tadi. Secara 3 menit itu langsung keluar gitu ya. Atau bisa menggunakan tes card juga ya sama sih prinsipnya. Oke, intinya itu. Nah, interpretasinya seperti apa? Interpretasinya kalau dia hanya satu garis, berbentuk satu garis, maka warna pink pada zona C menunjukkan kadar narkoba di atas ambang, contohnya seperti ini. Itu kontrol, lalu treatmentnya itu harusnya keluar, karena kalau tidak mengkonsumsi narkoba maka tidak terbentuk reaksi. Nah, itu berarti harusnya T-nya juga terbentuk gitu. Jadi kalau dia negatif itu di mana 2 garis berwarna pink, yaitu di zona T dan zona C. Tidak ada zat narkoba dalam urin. Nah Pak, kok beda-beda Pak? Ada yang rapid test itu kalau dia positif garis 2, misalnya kehamilan ya, HCG. Ya memang pembuatannya beda-beda, tapi tekniknya hampir sama, yaitu teknik sandwich imunokromatografi, ikatan antara antibodi dan antigen gitu. Jadi ketika dia negatif maka dia tidak akan terbentuk. Tapi ketika dia positif maka dia akan berikatan dan terbentuk kalau dia positif maka dia tidak akan terbentuk karena ikatannya terjadi tidak pada si alat itu. Tapi ketika dia negatif maka treatmentnya akan atau T-nya akan
ada garisnya gitu. Itu menyatakan negatif. Ini untuk pemeriksaan nafsa loh ya, jangan disamakan untuk pemeriksaan lainnya. Setiap rapid itu memiliki manual book sendiri-sendiri atau SOP sendiri-sendiri. Termasuk ketika menggunakan yang HCG atau kehamilan itu juga akan berbeda. Nah, tes kromatografi terhadap tes konfirmasi terhadap narkoba itu dilakukan dengan proses GCMS ya, spektrofotometer massa, yang dimana sensitivitasnya lebih tinggi karena mengukur ion dalam zat. Dan kromatografi gas, spesifisitas juga lebih tinggi karena dapat membedakan berbagai jenis zat sampel terkait dengan ionisasi, dahambatan, dan bentuk kromatografinya. Nah, dengan gas kromatografi kita bisa tahu nih, misalnya tadi baru uji screening, wah kok dia positif nih. Nah, dengan dia sampelnya diambil terus disuntikkan pada alat namanya gas kromatografi, maka kemudian kita bisa mengetahui zat apa yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Preparasi sampel untuk analisa menggunakan GCMS ya. Secara umum ya jelas ada proses ekstraksi, proses sentrifugasi atau pemisahan, ada fase pelarutnya yang kita ambil atau bagian bawah. Lalu kemudian dibiarkan 60 menit sampai pelarut menguap dan dibilas dengan metanol untuk dianalisa menggunakan gas kromatografi. Ambang batas deteksi LOD narkoba dan metabolitnya, ada beberapa, setiap alat itu memiliki kekurangan ya. Bahkan alat yang sekarang ada PCR itu sebenarnya udah lama ya. Untuk yang sekarang di pandemi ini itu juga pasti kan memiliki LOD atau limit of detection. Ya sama, pemeriksaan narkoba itu juga sama. Jadi memiliki limitasi batas deteksi, tidak mulainya tidak dari 0, tapi ada mulainya dari 10, misalnya 10 nanogram per mili. Gitu. Jadi proses pertahanannya tidak tidak dimulai dari 0 gitu. Jadi, tapi untuk kadar di bawah 15 misalnya, ya dia nggak bisa baca lagi alatnya. Hanya bisa pada 50 ke atas kadar awalnya. Nah, terus kemudian yang juga alat yang lain ya selain GCMS, kita bisa mendeteksi dengan namanya ELISA. ELISA ini ya sama imunokromatografi, tapi sifatnya dia menggunakan alat namanya ELISA reader dengan hubungan juga antigen dan antibodi yang terkode atau nempel di bagian sumuran atau well plate namanya. Itu disebut dengan metode ELISA plate reader. Nah, di sini contohnya adalah kita melakukan deteksi morfin. Apalagi morfin ini salah satu senyawa alkaloid, bahkan di beberapa proses anestesi sering menggunakan, walaupun sekarang udah sangat-sangat jarang menggunakan yang sekarang dia prosesnya menggunakan yang morfin itu. Nah, ini terkait dengan morfin itu ya. Morfin itu dia ada bobot molekul 375,9, lalu kemudian ini susunan atau struktur kimianya seperti ini. Nah, analisis morfin secara kimia telah banyak dilakukan, reaksi warna, kromatografi. Tapi deteksi morfin dalam spesimen biologi ternyata sulit karena kadar yang rendah dan intervensi matriks yang cukup signifikan. Kendalanya apa? Kendalanya adalah senyawa morfin itu senyawa yang BM-nya rendah, 375,9, sehingga tidak dapat berperan sebagai antigen. Itu morfin. Bagaimana caranya agar dapat dibuat imunogenik? Harus dilakukan ikatan konjugasi dengan suatu protein agar membentuk kompleks yang ber-BM besar. Senyawa tersebut harus memiliki gugus karbonil atau karboksil yang dapat bereaksi dengan salah satu gugus fungsi pada protein. Nah, ini contohnya. Kalau tadi prosesnya ada proses, sudah contoh beberapa proses analisa, termasuk pengenalan beberapa nafsa tadi ya, termasuk caranya dia bagaimana melakukan intervensi ataupun pemisahan atau ekstraksi sehingga bisa dibaca menggunakan kromatografi gas maupun ELISA yang contohnya pada morfin. Nah, ketika sudah selesai maka akan ada SOP juga pemusnahan barang bukti, karena kan kita nggak mungkin melakukan identifikasi semuanya. Jadi ada beberapa barang bukti yang akhirnya dia tertinggal di sana, tapi kan kita harus ada pemusnahan. Nah, itu harus ada SOP-nya. Ini bekerjasama dengan polisi. Contohnya SOP penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba Polres Bima Kota. Ini contohnya beberapa barang-barangnya ya, pemusnahan oleh BNN ini ya.
Nah, begitu. Jadi secara lengkapnya kalau SOP toksikologi itu kalau kita bicarakan sebenarnya semuanya kompleks ya. Karena ada resiko hazardous atau resiko berbahaya karena menggunakan reagen-reagen yang resikonya juga beracun, zatnya bahkan juga beracun. Kalau kita tidak hati-hati maka ada resiko yang bisa kita alami gitu. Terus kemudian dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah uji identifikasi, deteksi dan identifikasi. Ini menggunakan hewan uji biasanya untuk mengetahui seberapa besar resikonya si obat tersebut, yang sering obat ataupun makanan ataupun apa menimbulkan kematian. Yang kedua adalah uji konfirmasi atau uji pemastian menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi sampel yang ada pada kasus-kasus keracunan atau kasus-kasus kematian atau kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga pelaksanaannya bisa mendapatkan hasil yang baik secara akreditasi, secara SOP juga bagus, dan maka bisa terlaksana dengan baik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang sedikit bisa saya berikan ini, semoga terus belajar untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.